Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Yang sehat semoga semakin sehat. Semoga penyakit ada dalam diri kita semoga cepat sembuh. Semoga Allah juga memberikan kemurahan ilmunya kepada kita, memberikan kepintaran kepada kita, memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar PLBJ di PLBJ dan Kurdis ya. Di PLBJ ini Bapak akan menceritakan ya tentang alat komunikasi elektronik khususnya di Jakarta, umumnya untuk semuanya ya. Nah, karena PLBJ ini bercerita tentang Jakarta, maka kita khususkan di Jakarta, tapi umumnya untuk semuanya ya, karena semuanya kita pasti mengalami, tidak hanya di Jakarta saja yang menggunakan alat elektronik, mulai dari yang zaman dahulu ya sampai sekarang gitu ya. Alat yang digunakan apa? Nah, yang pertama kita sebut dengan radio ya. Radio ini alat elektronik berupa suara di mana kita hanya mendapatkan informasi saja. Nih, radio zaman dahulu ya, zaman bahala. Nah, kita hanya mendapatkan informasi melalui radio itu. Radio itu sebelum tahun 80-an ya. Sebelum tahun 80-an tuh masih radio. Nah, kemudian kalau kita mendapatkan informasi ya lumayan terlambat. Kenapa? Karena gak semuanya punya radio gitu ya. Kemudian setelah radio, nah televisi ya. Tapi televisi yang tahun 80-an itu masih televisi hitam putih. Televisi hitam putih dan tidak semuanya orang punya gitu ya. Dan kemudian kalau di kampung itu ada satu orang yang punya, kita bondong-bondong untuk menontonnya gitu ya. Ada yang menonton di depan pintu, ada yang menonton di jendela gitu ya. Nah, itu elektronik televisi ya yang kita miliki dulu. Nah, setelah televisi itu ada perkembangan ya, ada kemajuan gitu ya. Televisi itu berubah televisi warna gitu ya. Nah, kita dapatkan informasi itu lebih menarik lagi karena yang berbicara itu berwarna gitu ya. Kemudian setelah televisi itu, tapi informasi yang kita dapat kalau televisi dan radio itu hanya berupa informasi searah ya. Kita hanya mendapatkan informasi saja, kemudian kita tidak bisa membalasnya. Kemudian di situ ada telepon kabel ya, ada telepon kabel seperti ini ya. Ini telepon kabel zaman dahulu ya, atau yang ini ya. Nah, yang orang-orang rumah zaman dulu punya gitu ya. Kemudian telepon kabel ini memberikan informasi juga dan mengirim informasi juga, tetapi hanya berupa suara, tidak berupa gambar. Kemudian sekarang telepon ini masih ada zaman sekarang ya, di sekolah, di kantor ya, di perbankan masih menggunakan telepon ini gitu ya. Atau orang tua yang tidak bisa menggunakan handphone tetap di rumah menyediakan telepon seperti ini. Kemudian berikutnya ada telepon genggam atau smartphone ya. Baru muncullah telepon genggam yang kayak gini nih, yang biasa dulu kita telepon nonet ya, atau telepon pukulan sapi gitu ya.
Nah, karena gede sekali teleponnya, tapi bisa digenggam, bisa dibawa ke kemana-mana, beda dengan telepon kabel ya. Setelah ada telepon seperti ini, baru muncullah komputer ya. Sebenarnya komputer itu udah muncul dari zaman dahulu ya, hanya saja tidak semua orang menggunakannya ya, tidak semua orang punya. Kemudian ada komputer dan internet. Internet itu kita menggunakan saluran satelit yang ada di angkasa gitu ya. Kita gunakan menaruh jaringan di satelit ya, di Jakarta itu di angkasa, kemudian kita sambungkan sehingga kita bisa mengirim, kalau dulu itu BBM ya, BlackBerry Messenger gitu ya. Kemudian kita bisa ngirim SMS. Kemudian kita bisa membuka Google. Nah, sekarang lebih canggih lagi, ada laptop, kemudian ada iPad gitu ya, ada tablet gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nama-nama alat elektronik canggih lainnya. Oke, itu saja cerita tentang alat komunikasi elektronik yang kita gunakan khususnya di Jakarta, umumnya untuk semuanya, seluruh daerah di Indonesia. Kemudian untuk Quran hadis, kita sudah memasuki bab 9 ya. Kita sudah masuk di surat Al-Lahab ya. Surat Al-Lahab yang menceritakan tentang Abu Lahab ya. Nah, sekarang sebelum Bapak jelaskan isi dan kandungannya, silahkan kalian tulis ayatnya beserta artinya, ayat 1 dan sampai 5 beserta artinya. Baru setelah itu nanti Bapak akan bahas. Kalau kita sudah bertemu, nanti Bapak juga akan menilai tulisannya kalau sudah kita bertemu. Oke, itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan kalian sekarang belajar ya. Nah, ada semangat belajar ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.